أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الجمع بالسفر، jamak dengan sebab safar. الأصل في الجمع ما رواه مسلم عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada Ghazwat Tabuk, pada peperangan Tabuk. Wa kana yusalli al-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal 'isha jami'an. Wa syuri'a, disyariatkan jamak tersebut pada tahun fi sanati tasi'ah, pada tahun yang ke-9 min al-hijrah fi Ghazwat Tabuk. وهو آخر غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع بالسفر أي المبيح للقصر لا مطلق السفر. Jamak dengan sebab safar artinya yang membolehkan untuk qasar. Berarti kalau kita udah musafir yang jarak tujuan kita adalah boleh untuk qasar, maka boleh juga kita jamak, bukan mutlak safar. Kalau misalnya al-jam'u bi safar, yakni safar yang membolehkan qasar. Wal jam'u qal wal jam'u al-jam'u an tusalla al-'asr fi waqti adh-dhuhri wal 'isha'u fi waqti al-maghribi taqdiman aw tusalla adh-dhuhru fi waqti al-'asri wal maghribu fi waqti al-'isha'i ta'khiran. Wal jam'u maknanya an tusalla al-'asr, kita salat asar beserta zuhur, ma'a dhuhri, atau ma'al jum'ati, atau beserta dengan haitsu kanat mughniyatan 'anil qada, di mana Jumatnya itu tidak membutuhkan kepada ay sahihatan, Jumatnya sahih. Saya ati kalam an syurutil salatil jum'ah. Idza ta'addat al-jum'ah fala tanaqid. Jumat di dalam satu balad ta'addat, banyak Jumatnya, bila hajah, dengan tanpa kebutuhan, lan tanaqid, Jumatnya tidak sah. Saya ati pembahasan tentang baik. Di sini misalnya bilang al-jam'u, di syarahnya sebutkan jamak tersebut kita solat asar beserta dengan duhur atau dengan Jumat. Jumatnya tersebut mughniyatan 'anil qada, yakni tidak butuh kepada di mana sah bi an lam tata'addad, Jumatnya tidak banyak, atau tata'addad, atau Jumatnya banyak, Jumatnya didirikan di banyak tempat, bi qadar hajah, dengan kadar saya nanti pembahasan tentang solat Jumat. Baik. Tamam. Kita jamak, kita solat asar tersebut fi waqti dhuhri. Kita solat asar beserta zuhur di waktu zuhur. Tamam, wadah? فإن لم تكن الجمعة مغنية عن القضاء بأن تعدد بغير حاجة وجحلت السابقة فلا يجوز جمع العصر معها ولا مع الظهر المعادة بعدها للاحتياط. Berarti seandainya Jumatnya tidak sah, yakni ta'addud Jumat, banyaknya Jumat didirikan dengan tanpa hajat, wajuhilat sabiqatu, kemudian kita tidak tahu mana yang lebih dahulu selesai daripada Jumat tersebut,
maka tidak boleh kita jamak asar beserta dengan demikian juga tidak boleh zuhur yang kita ulang sesudah solat Jumat. Tamam? Solat Jumat, seandainya nanti kita ragu sah apa tidak sah karena banyaknya Jumat, yakni tidak mencukupi syarat-syarat Jumat, maka disunnahkan untuk mengulang solat zuhur setelah salat Jumat. Limadha? Lil ihtiyat, untuk berhati-hati. Tamam. Pertanyaannya, apakah asar boleh kita jamak dengan solat Jumat? Boleh kita jamak dengan solat Jumat. Dengan syarat Jumatnya sahihah. Jumatnya harus sahih. Kalau seandainya Jumatnya tidak sah, yakni tidak mencukupi syarat, misalnya ta'adud Jumat bila hajat, mungkin untuk kita lakukan solat Jumat fil balad, di dalam satu balad, hanya satu tempat saja, bila hajat. Mungkin kita lakukan, tidak butuh banyak masjid, tidak butuh banyak tempat dirikan Jumat. Mungkin kita lakukan seperti itu, maka sah Jumatnya, ya kan? Tapi kalau tidak mungkin, bikar hajat kama sayati nanti di pembahasan syarat solat Jumat. Tamam, wadah hada? Baik. Wa an tusalla al-'isha'u ma'al maghribi fi waqtil maghribi taqdiman. Dan jamak tersebut, yakni kita solat isya beserta solat maghrib di waktu taqdiman, dinamakan jamak taqdim. Sawa'un qasara ma'al jam'i aw atamma as-salataini. Baik dia qasar beserta jamak, atau dia atam salataini, atau dia tidak qasar, dia itmam solatnya. Paham? Au atamma ihdahuma wa jama'a ihdahuma, atau dia sempurnakan salah satu kemudian dia jamak dua-duanya, atau salah satu jamak dua-duanya. Paham? Baik. Au tusalla al-dhuhru ma'al 'asri fi waqti al-'asri wal maghribu ma'al 'isya'i fi waqti al-'isya'i ta'khiran ma'al qasri au aula. Atau kita solat zuhur pada waktu asar dan kita solat maghrib bersamaan dengan isya di waktu isya. Disebut dengan baik kita qasar ataupun tidak. Fal awwalu yusamma jam'at taqdimi wa thani jam'at ta'khiri. Yang pertama dinamakan jamak taqdim, yang kedua dinamakan jamak ta'khir. Okey. Berarti asar kita bawa ke zuhur disebut dengan jamak taqdim. Isya kita bawa ke solat maghrib disebut dengan jamak. Zuhur kita bawa ke asar disebut dengan jamak. Maghrib kita bawa ke isya disebut dengan jamak. Ayuhuma afdal? Mana yang lebih afdal? Qal, sini Syekh Mustafa menyebutkan fa in kana nazilan fi waqtil ula sa'iran fi waqtil thaniyati fa jam'u taqdimi afdalu min at-ta'khir. Mana lebih utama, kita lakukan jamak takdim atau jamak takhir? Qal jamak takhir, jamak takdim, fa jam'u takdim, jamak takdim tersebut lebih afdal daripada jamak takhir. Afwan. Wa thani jamak takhir. Baik. Fa in kana nazilan fi waqtil ula sa'iran fi waqtil thaniyah fa jam'u taqdim afdalu min takhir. Maka jika seseorang nazilan tu yakni istirahat. Kalau orang musafir, kemudian dia kan sebelum sampai ke tempat tujuannya, dia nazil. Mana nazilan ghairu mashi, tidak dalam sedang berjalan. Bi an yanzil istirahat au hajah. Boleh? Tamam. Fa in kana nazilan fi waqtil ula, maka jika dia nazilan istirahat misalnya di waktu solat yang pertama,
Sairan, dia dalam kondisi berjalan di waktu solat yang kedua. Fa jama'u taqdimi afdalu minat ta'khir. Maka jamak taqdim itu lebih afdal daripada jamak ta'khir. Wa in kana nazilan fihima aw sa'iran fihima aw nazilan fi waqti tsaniyati sa'iran fi waqti ula fa jam'u ta'khiri afdalu min at-taqdim. Maka jika dia nazilan fihima, dia dalam kondisi nazil di dua waktu tersebut, dua waktu sholat tersebut, atau sa'iran, jalan dia dalam kondisi jalan di dua waktu sholat tersebut, atau nazilan fi waqti tsaniyah, atau dia nazilan di waktu yang kedua, sa'iran, berjalan di waktu sholat yang pertama, maka jamak takhir lebih afdal daripada jamak taqdim. Oleh kenapa ta'jilan bi bara'ati dhimmah? Ini kita percepat dengan bara'ati dhimmah, terlepasnya daripada tanggungan. طيب واضح ولا لا؟ ثم قال فيجوز للمسافر بشروط فيجوز الجمع تقديما وتأخيرا للمسافر سفر قصر. Maka boleh jamak takdim dan jamak takhir lil musafir, bagi musafir yang safarnya, yakni safar boleh qasar solat. Bi syurutin, dengan beberapa syarat. Di sini disebutkan ibarat musannif yajuz. Ya kan? Ibaratnya ya. Fatarkuhu afdal. Maka tidak melakukan jamak lebih afdal. Kenapa? Khurujan min khilafi Abi Hanifah. Keluar daripada khilaf madhab Abi Hanifah, haitsu lam yujiz, di mana madhab Abu Hanifah itu tidak membolehkan jamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah lin nusuk, karena ibadah. Sebelumnya kita sudah pernah bahas jamak tersebut karena ada khilaf di antara para ulama kan. Sebagian yang menyatakan yang membolehkannya adalah karena safar, sebagian karena nusuk. Maka tidak melakukan jamak itu lebih afdal. Fasyurutu jam'i taqdim sittatun. Maka syarat jamak taqdim itu ada 6. Asyaratul awwalu tartibus salataini, ay al-bada'atu bil ula. Syarat jamak taqdim itu ada 6. Syarat yang pertama itu tertib di antara dua solat. Maknanya al-buda'atu bi salatil ula, memulai dengan solat yang pertama. Li anna al-waqta laha wa thaniyah tabi'un. Wa thaniyah tabi'atun laha. Karena waktunya itu punya solat yang pertama. Sementara solat yang kedua tabi'atun laha. Fayusalli adh-dhuhra qabla al-'asri wal maghriba qabla al-'isya'i. Maka dia solat zuhur sebelum dia solat asar, dan dia solat maghrib sebelum dia solat isya. Ini di jamak takdim. Syarat yang pertama harus tertib. Falau aqasa ka an shalla al-'asra thumma adh-dhuhra sahhat adh-dhuhru duna al-'asri. Seandainya dia balik duluan, dia solat asar, kemudian dia solat zuhur, sah solat zuhurnya, tidak solat asarnya. Fayajibu i'adatuha, maka wajib untuk mengulang solat tersebut. Ya, fa in syaa jama'aha ma'a dhuhri aw akharaha liyusalliyaha fi waqtiha al-asli. Maka jika dia mau, dia jamak solat tersebut dengan solat zuhur,
atau dia akhirkan sholat itu agar nanti sholatnya di waktu yang waktu asli. Baik, wadah. Sekali lagi, seandainya aqasa, kan syarat yang pertama apa? Harus tertib. Masalan, orang ingin jamak taqdim. Dia harus sholat zuhur dulu, baru dia kemudian sholat asar. Baik. Seandainya dia balik, dia sholat asar dulu, kemudian baru dia sholat zuhur. Mana yang sah? Sah zuhurnya saja, asarnya tidak sah. Maka wajib dia mengulang sholat asar tadi, karena sholat asar tadi tidak sah. Sholat yang udah dia sholat pertama tadi, asar yang dia sholat tadi itu jatuhnya apa? Naflan mutlaqan. In lam yakun lahu fa'itah. Kalau dia tidak punya sholat fa'itah, sholat yang luput, yang tidak dia kerjakan. Seandainya dia punya sholat yang belum dia qadha, maka sholat tadi itu jatuh untuk sholat yang belum dia qadha. Wadah. Ada syaratul awal. Baik. Jadi kan dia sholat asar dulu, ya kan? Baru sholat tuh. Asar nggak sah. Yang sah tuh. Dia kan harus mengulang nanti. Harus dia ulang sholat asar tadi, karena asar yang tadi dia lakukan tidak. Fa insya'a, selama tidak jauh fasenya di antara dua sholat ini, langsung dia jamak berarti. Selesai dia sholat zuhur, kemudian dia baru teringat, oh iya ternyata tidak boleh mendahulukan sholat asar daripada sholat zuhur. Maka langsung dia ulang sholatnya. Sholat asar tadi itu langsung dia ulang. Ada mana fa insya'a jama'aha. Berarti kalau dia mau, ya langsung dia jamak. Kalau dia nggak mau, berarti nanti waktu masuk sholat asar, sholat di waktu aslinya, di waktu sholat maka tidak ada jamak di situ. Wadah ibarat fa insya'a jama'aha au akharaha, atau dia takhirkan. Nanti dia sholat di waktu aslinya, di waktu asar itu sendiri. Jatuhnya bukan qadha. Baik. Jatuhnya qadha. Kalau dia punya sholat qadha, sholat yang pertama tadi itu menutupi sholat yang belum dia qadha. Tapi kalau tidak, sholat yang dia sholat asar tadi yang dia dahulukan itu naflun mutlak. Jadi sholat sunnah ada kalau dilakukan oleh orang yang alim, amid sengaja tidak sah. Tapi kalau dari jahil wan nasi, maka dianggap sholat sunnah. Wa syartu tsani niyatul jam'i fiha ail ula. Syarat yang kedua, syarat jamak takdim yang kedua itu niat jamak fiha ai ula, di solat yang pertama. So, di sini lihat disebutin niyatul jam'i fiha ail fi ula. Niat solat, niat jamak di solat yang pertama. Kalimatul ula hada tashmal min awali takbiratil ihram ila salam. So, berarti masuk mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salamnya. Bi an yaqsida athna as-salatil ula jam'a thaniyati ma'aha. Bagaimana dia niat? Dia qasad di pertengahan solat yang pertama jamak solat yang kedua. Walau kana dzalikal qasdu ma'a taslimatil ula. Walaupun qasadnya itu muqarinan ma'a taslimatil ula. Di saat dia mau salam di salat dia yang pertama, baru dia qasad. Dia mau jamak salat. Tayyib. Wal ula an takuna tilka niyatu ma'a taharrumi shalatil ula. Yang utamanya, yang lebih bagusnya itu dia niat di saat takbiratul ihram salat yang pertama. Fala takfi niyatu qabla at-taharrumi wala ba'da salam. Maka tidak boleh niat sebelum takbiratul ihram dan sesudah salat.
Oke. Berarti waktu di takbiratul ihram langsung dia ni sholli salat fardhu dhuhri jam'an ma'an asr. Okay. Wa syartu tsalitsu qala wa syartu tsalitsul muwalatu bainahuma. Syarat yang ketiga al-muwalah. Al-muwalatu bainahuma. Muwalah di antara dua solat. Harus adanya muwalah. Kenapa? Lianna al-jam'ah yaj'aluha ka salatin wahidah. Karena jamak tersebut menjadikan yaj'aluhuma, jadikan dua solat itu ka salatin wahidah. Jadi seperti seolah-olah satu solat. Fawajabatil muwalah bainahuma. Maka wajib muwalah di antara dua solat tersebut. Berapa dhabit muwalah? Sayati kalam syarih. Ai baina salataini yaqinan. Harus ya. Bi alla yatul al-faslu bainahuma 'urfan. Tidak panjangnya fase di antara dua solat. Falau qala al-faslu yaqinan aw syakkan bi an madha ba'da al-ula zamanun yas'u rak'ataini bi akhaffi mumkinin min al-fi'l al-muttadi lam yajuzil jam'u. Maka seandainya panjang fase yakin atau syak, berapa berlalunya setelah solat yang pertama waktu yang muat 2 rakaat di akhaffi mungkin, dengan paling akhaf mungkin, ini solat yang hanya kita lakukan membaca fardunya saja. Tamam, baik. Dia solat yang pertama, misalnya solat zuhur. Kemudian dia syarat yang pertama dia apa? Niat di solat yang pertama. Kemudian salam dia. Kan? Salam. Tidak boleh ada muwalah. Berapa masa waktu jarak muwalah antara solat yang pertama dengan solat yang kedua? 2 rakaat akhaf mungkin. 2 rakaat yang kita lakukan hanya fardunya saja. Kam daqiqah. Berapa menit? 4 menit. 2 menit. 2 menit. Ayo solat. Siapa? 4 menit lah. 4 menit fardu aja. Takbiratul ihram, berdiri, niat takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, kemudian rukuu tumanina, fardu, tasyahud, ya kan? 4 menit lah. Setelah salam 2 rakaat itu, seandainya lebih dari waktu itu, maka tidak boleh kita maka tidak boleh wa wajaba ta'khiru tsaniyati liwaqtiha. Di saat seperti itu, di saat telah lama fase di antara solat yang pertama dan solat yang kedua, wajib mengakhirkan solat yang kedua liwaqtiha, di waktunya. Maka fataduru salat bainahuma walau ratibah. Berarti kalau dipisah salat yang pertama dengan salat yang kedua dengan satu salat 2 rakaat yadur, ya kan? Maka nanti tidak ada salat ba'diyah setelah salat yang pertama. Fala yadurru 'adamul fasli bainahuma aslan. Awil faslu bi fasilin yasirin binahwi adzanin wa illam yutlaq aw iqamatin aw talabi khafifin lil ma'i li ajli tayammumi. Maka tidak apa-apa tidak adanya fasal bainahuma. Ini setelah salam langsung kita lanjut salat yang kedua. Atau ada fase tapi dengan fasilin yasirin, yang sedikit, enggak lama waktunya. Misalnya iqam wa illam yutlaq, azan. Tidak disunahkan atau iqamah di salat yang, atau zikir sebentar di salat yang pertama, zikir astagfirullah 3 kali, ya kan? Allahumma antas salam. Setelah itu langsung lanjut salat yang kedua. La yadur, enggak apa-apa. Masih dianggap muwalah.
ثم قال والشرط الرابع دوام العذر وهو السفر هنا إلى تمام الإحرام بالثانية. Syarat yang keempat, dawamnya uzur. Uzurnya dawam. Uzur di sini berarti adalah safar. Sampai kapan uzur tersebut harus ada? Ila tamamil ihrami bithaniyati. Sampai sempurna takbiratul ihram bithaniyati di solat yang kedua. Wadah. Safarnya masih ada, kita masih dianggap musafir. Orang tersebut masih dianggap musafir sampai kapan? Sempurna dia takbiratul ihram di salat yang kedua. Wa in aqama fi athnaiha. Walaupun dia niat muqim di pertengahan solat yang kedua. Al-ibrah fi takbiratil ihram. Wadah? Paham? فلا يشترط دوام السفر إلى تمام جامع الصلاة الثانية. Maka tidak disyaratkan dawamnya safar sampai sempurna solat yang kedua. طيب فلو أقام قبل تمام الإحرام بالصلاة الثانية فلا يترخص بالجمع لزوال سببه وهو السفر. Seandainya dia muqim sebelum dia lakukan takbiratul ihram di solat yang kedua, fala yatarakhas, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah jamak karena hilang sebabnya. Sebabnya yaitu safar. Apakah solat yang pertama disyaratkan seseorang harus sudah dalam kondisi musafir? La. Wala yushtaratu wujudus safari 'inda al-ihrami bil ula. Maka tidak disyaratkan wujudnya safar, seseorang dianggap musafir di ihram solat yang pertama. Di sini contohnya apa? Falau ahrama qabla an tataharrak as-safinatu min baladihi thumma taharakat jazalahul jam. Seandainya seorang takbiratul ihram sebelum berjalannya kapal dari balad dia, boleh bagi dia untuk jamak. Oke. Berarti di takbiratul ihram yang pertama dia tidak disyaratkan dalam kondisi musafir. Yang syaratnya di mana? Di solat yang kedua. Paham? Masalah kita mau pergi ke Iskandaria, dari Kairo ke Iskandaria. Sebelum kita keluar dari balad kita, dari distrik kita ini, kita lakukan solat zuhur. Di solat zuhur tersebut kita niat jamak beserta solat Setelah kita salam itu boleh kita solat asar. Setelah kita salat zuhur boleh kita solat asar. Tidak, boh. Karena belum dianggap setelah dia keluar dari balad dia, masih ingat kemarin sur balad? Setelah dia keluar dari sur balad baru boleh dia jamak. Di kondisi seperti ini apa berarti? Nggak boleh fase yang lama. Berarti kita nggak boleh sholat di rumah. Misalnya kita sholat zuhur di rumah, kemudian kita jamak sholat asarnya setelah kita keluar dari balad, dari kecamatan masalah. Dah fase tawil. Kalau mau ulang lagi pas sudah keluar. Taman. Summa qal wa syartul khamisu dhannu sihhatil ula. Syarat yang kelima dari jamak takdim dhan, adanya dhan sahnya solat yang pertama. Sangkaan sahnya solat yang pertama. Walau ma'a luzumil i'adah, walaupun solat yang pertama tersebut wajib diulang. Luzum i'adah. Fayajma'u taqdiman wa takhiran faqidu tahuraini wal mutayammimu bi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'i.
maka boleh berarti si faqid tuhrain menjamak takdim dan jamak takhir. Demikian juga orang yang bertayamum di tempat yang biasa adanya air. Karena apa? Zan kan? Dan sahnya solat yang pertama. Ammal mustahabatul mutahayyiratu fala tajma' lihtimali annaha haidun waqta fi'lil ula. Adapun wanita yang mustahabah, mutahayyirah, mutahayyirah tidak bisa menentukan darahnya kan? Baik. Maka dia tidak boleh melakukan karena ihtimal, karena ada kemungkinan dia tersebut haid di waktu sholat yang pertama. Demikian juga tidak boleh kita jamak sholat asar ma'a jum'atin mashkukin fi sihhatiha kama taqaddam. Demikian juga tidak boleh kita jamak sholat asar dengan sholat Jumat mashkuk yang diragukan kesahihannya. Tidak boleh. Yang penting harus ada dhan dan sah sholat yang pertama. Syarat yang kedua. Wa syartus sadisu al-ilmu bi jawazil jam'i. Syarat yang keenam, mengetahui dengan bolehnya jamak. Ibadah harus didasari dengan ilmu. Falau ra'an nasa yajma'una fajama'a jahilan bi jawazihi lam yasiha kama taqaddama nadhiruhu fil qasr. Maka seandainya seseorang melihat orang-orang lain itu menjamak solatnya, fajama'a, dia juga jamak, tapi dalam posisi jahilan. Dia tidak tahu boleh apa enggak. Dia lihat orang buat habis solat kok langsung solat asar kok juga lah. Nah, sebagaimana saat dia bandingannya seperti di qasar tadi kan. Qasar harus mengetahui bolehnya qasar. Huna Syekh Mustafa qal wa yuzadu syartun sabi'un. Di matan yang Nafis itu disebutkan cuma 6. Syarah di sini ditambahkan syarat yang ke-7, wa huwa baqa'u waqtil ula ila al-ihrami bithaniyati wa in qada ba'da al-ihrami biha mubasharatan. Syarat yang ke-7, baqa'ul waqti, masih tersisa waktu solat yang pertama sampai kapan? Sampai takbiratul ihram di solat yang kedua. Walaupun setelah takbiratul ihram langsung habis waktu solat yang pertama. Mathalan bi an yaqa ihram al-asri fi waqti al-dhuhri. yakni dia takbiratul ihram masih di dalam waktu dhuhr. Dia takbiratul ihram salat asar mathalan masih di dalam waktu dhuhr. Wadah, tamam? Ada kulluha syarat jamak tak. Waqal wa syurutu jam'i ta'khiri ithnani. Syarat-syarat jamak ta'khir 2. La thalitha lahum. Al-awwalu minhuma niyyatuhu qabla khuruji waqtil ula. Yang pertama, niatnya seorang musafir untuk takhir, niat mengakhirkan solat qabla khuruji waqtil ula, sebelum keluar waktu yang pertama. Tujuannya apa? Litamyizin baina ta'khiril haram wa ta'khiril mubah. Jadi tujuan niat di dalam waktu solat yang pertama, sebelum keluar waktu solat yang pertama, tujuannya ditamyiz, untuk membedakan antara ta'khir haram wal mubah, yakni wal masyru'. Seandainya kita tidak niat di waktu solat yang pertama, maka kita akhirkan solat, jamak akhir kan? Kita akhirkan solat dari waktunya, hal dosa. Tidak boleh kita melakukan solat di luar waktunya. Sama, ada jamak takhir. Jamak takhir apa? Harus ada niat
takhir. Harus ada niat takhir. Qabla khuruji waqtil ula. Sebelum keluar waktu solat yang pertama. Mathalan, kita ingin solat maghrib di waktu solat isya. Nah, kita niatnya selama masih dalam waktu solat maghrib. Kita niat, saya niatkan nih, begitu masuk waktu maghrib, kita niat, saya ingin sholat maghrib nih nanti di waktu isya. Kita niat, kita qasar. Nah, kenapa harus niat di dalam waktu sholat yang pertama? Agar takhir ini tidak dianggap berdosa. Maksudnya, kalau nggak kita niatin, berarti sama dengan kita mudhi'is sholat. Kita orang yang melalaikan sholat. Bi an yaqsida athna'a waqtil ula an yaf'alaha fi waqti tsaniyah. Nah, ini dia niatkan di pertengahan waktu sholat yang pertama, dia niatkan ingin dia lakukan nanti di waktu sholat yang kedua. Sampai kapan? Wa yamtaddu zamanun niyati ila an yabqa min waqtil ula zamanun yas'u jami'a salati tammatan bi akhafil mumkini in azama ala fi'liha tammatan. Wa yamtaddu, waktu niat tersebut yamtaddu masih dianggap berlanjut sampai tersisa di waktu solat yang pertama, waktu yang mencakup seluruh solat di akhafil mungkin, dengan solat yang kita lakukan hanya fardunya saja. Oke, tadi kan niatnya harus di dalam waktu solat yang pertama. Sampai kapan? Sampai tersisa waktu yang muat kita lakukan solat secara sempurna di akhafil mungkin. In azama ala fi'liha tamman, jika dia ingin melakukan solat tersebut secara tam, tidak diqasar. Baik. Au maqsuratan in azama ala fi'liha qasar. Maqsuratan. Baik. Seandainya dia ingin qasar nanti, berarti harus tersisa waktu 2 rakaat di akhafil mungkin. Wadih? Wa'tamada hada qaul awal, qaul yang kita baca tadi, hada qaul jumhur. Qaul jumhur. Baik. Wa'tamada Ibnu Hajar annahu yakfi law baqiya min waqtil ula ma yas'u raka'atan minha bi akhafil mungkin. Ibnu Hajar menyatakan bahwasannya yakfi, cukup, masih dianggap seandainya tersisa di waktu sholat yang pertama muat 1 rakaat. Oke. Ibnu Hajar menyatakan bahwasannya seandainya di waktu sholat yang pertama masih muat 1 rakaat saja, maka niatnya masih dianggap. Masih boleh kita niatkan jamak tak? Fa in akhrajal ula an waqtiha min ghairi niyati jam'i ta'khiri atham wa kanat qada'an. Baik, seandainya akhrajal ula, keluar solat, waktu solat yang pertama min ghairi niat, dengan dia tidak meniat jamak ta'khir, berdosa dia, maka solat itu dianggap solat qada. Baik. Berarti taswir surahnya berkata, falau nawa dzalika qabla dukhuli waqti salat. Salatku ula, seandainya dia niat sebelum masuk waktu salat yang pertama, atau lam yanwi aslan, atau dia tidak niat aslan sama sekali. 2 berarti kan? Seandainya dia niat sebelum masuk waktu salat, sebelum masuk waktu solat yang pertama, au lam yanwi aslan, atau dia tidak berniat sama sekali, asal, berdosa dia. Fakanat qada'an, maka solat yang dia akhirkan dengan tanpa dia niat, atau dia niat sebelum masuk waktu solat yang pertama, solatnya menjadi solat qada, dan dia berdosa karena dia tidak niat di waktu solat yang pertama.
Hada syaratul awal. Wa syaratul tsani, syarat yang kedua, dawamul udhri wa huwa safaru ila tamami salatil ula wa tsaniyati. Syarat yang kedua, dawamnya udhur. Wa huwa safar, maksudnya safar di sini. Berarti dia masih dalam kondisi dawam safar, masih dianggap musafir. Sampai kapan? Ila tamami salatil ula, sampai sempurnanya solat yang pertama, wa tsaniyah, dan solat yang kedua. Oke. Dia masih dalam kondisi musafir kapan? Sampai dia sempurna solat yang pertama dan solat yang kedua. Falau aqama qabla fi'lihima batala al-jam'u. Seandainya dia muqim, berarti dia tidak dianggap lagi musafir. Sebelum dia lakukan dua solat itu. Falau aqama qabla fi'lihima, seandainya dia muqim sebelum dia melakukan dua solat itu, batala al-jam'u, batal jamak, maka dia tidak boleh lagi menjamak. Wa tasiru tabi'atu wa hiya adh-dhuhru awil maghribu qada'an la ithma fihi. Kemudian jadi tabi'ah itu huwa al-mu'akharah an waqtiha. At-tabi'ah ya al-mu'akharatu an waqtiha, salat yang kita akhirkan daripada waktunya disebut dengan tabi'ah. Baik. Wa tasiru tabi'ah, salat yang kita akhirkan daripada waktunya. Masalah di sini disebut apa? Zuhur atau maghrib. Jadi kita bawa salat zuhur kepada salat asar, atau kita bawa salat maghrib kepada salat isya, disebut dengan tabi'ah. Baik. Di kondisi dia mukim, belum dia lakukan dua-dua salatnya tersebut. Mukim dia kan. Nah, salat ini disebut salat tabi'ah. Salat ini jadi salat qada bila ithma, dengan tidak adanya wadah wala ghair wadah. Masalah seseorang musafir, syaratnya apa? Dawam safar sampai sempurna solat yang pertama, solat yang kedua. Berarti pertama harus sempurna solat yang pertama, kemudian solat yang kedua. Dia nggak lakuin dua solat nih. Misal seorang berjalan musafir, kemudian dia niat solat jamak takhir. Ternyata di waktu asar dia telah mukim. Di waktu asar dia telah mukim. Dia belum melakukan solat zuhur, dia belum melakukan solat asar. Baik. Kalau asar memang masih dalam waktunya. Zuhur sudah keluar daripada waktunya. Sementara dia dalam kondisi mukim. Baik. Batal musafirnya kan? Maka dia tidak boleh lagi jama. Tidak boleh lagi Nah, solat zuhur yang belum dia solat tadi disebut dengan solat qada bila ithma, dengan tanpanya dosa. Karena tadi udah dia niat tamam. Ada disebut dengan tabi'ah, al-mu'akharatu an waqtiha, yang kita akhirkan daripada waktu. Tamam. Sawa'un rattaba sallataini aw la, baik dia lakukan secara tertib solat tersebut ataupun tidak. Ini baik dia lakukan solat zuhur dulu baru solat asar, atau dia balik di jamaah takhir. Jamaah takhir harus dimulai dengan solat yang pertama apa enggak? Nah, boleh, berarti kita lakukan solat sahibul waktu dulu. Misalnya kalau zuhur sama asar, berarti boleh kita lakukan asar dulu, baru kemudian zuhur. Tamam. Wa sawa'un aqama athna al-ula aw ats-tsaniyah, baik dia adalah kondisi mukim di pertengahan solat dia yang pertama atau yang kedua.
طيب. وعلم من ذلك أنه لا يشترط لجميع التأخير الترتيب ولا الموالاة. Maka diketahui dari syarat-syarat tadi, dua syarat ini apa? Tidak disyaratkan untuk jamak takhir tertib dan muwala. Boleh. Jamak takhir berarti tidak disyaratkan tertib dan tidak disyaratkan muwala. Maka boleh kita solat sahibul waktu dulu. Berarti misalnya kalau kita jamak antara maghrib dengan isya, jamak takhir, boleh kita solat isya dulu, kemudian baru boleh kita solat maghrib. Tidak disyaratkan mualah, berarti boleh setelah kita solat isya misalnya, atau kita solat maghrib duluan, boleh kita zikir, boleh kita solat rawatib. Baik. Misalnya huna, seandainya di jamak takdim. Jamak takdim tadi kan tidak boleh diselangi antara solat yang pertama dengan solat yang kedua di akhafil mungkin minas solat, ya kan? Tidak boleh diselangi oleh waktu yang cukup kita lakukan dua rakaat solat. Jika kita ingin qasar atau tam jika kita ingin itmam. Bagaimana jika seorang ingin solat rawatib sementara dia kondisi jamak takdim? Cara jamak tadi kan mualah. Yang pertama berarti apa dia? Idza arada an yusalli rawatib as-salat, maka yang pertama dia solat apa? Solat qabliyah. Misal kita ingin jamak antara zuhur dan asar. Nah, dia ingin solat rawatib. Masya Allah, soleh dia, nggak mau tinggal sunnah rawatib, ya kan? Bahkan dalam kondisi musafir ingin sholat rawatib juga ada. Nah, gimana caranya? Pertama dia sholat qabliyah zuhur. Kita ingin jamak sholat zuhur dan sholat asar. Berarti dia pertama sholat qabliyah zuhur. Nah, thummal fardain. Kemudian dua sholat fardu yang dia jamak, sholat zuhur dan sholat asar masalah. Dah. Kemudian thummal ba'diyatil ula. Kemudian dia sholat ba'diyah, sholat yang pertama, sholat zuhur. Kemudian qabliyah thaniyah. Qabliyah thumma qabliyah thaniyah thumma ba'diyah thaniyah. Wadah. Baik, in kanat salat rawatib. Tamam, wadah. Di sini kan tidak disyaratkan mualah, lakin yundabul mualah. Disunahkan mualah. Di jamak takhir disunahkan mualah. Allah. Dua halaman ini gini, selesai jamak. Qal al-jam'u bil matar. Al-jam'u bil matari kal jam'i bis safar. Lakinnahu la yajuzu illa taqdiman faqat. Al-jama' bil matar, jama' dengan sebab hujan. Ma'dzunun fihi, boleh kita lakukan. Kalau jam'i bis safar, dia sama kayak jama' dengan sebab adanya safar. Lakinnahu la yajuzu illa taqdiman faqat. Tapi dia tidak boleh kita lakukan kecuali hanya jamak takdim. Kita jamak dengan sebab adanya hujan, itu hanya boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Fala yajuzu takhiran. Kenapa tidak boleh? Idzil mataru qad yanqati'u fima yastaqbalu min az-zamani qabla dukhuli waqti as-salati ats-tsaniyah. Karena hujan itu boleh jadi dia nanti
yang qati', terputus, tidak turun lagi. Kapan? Di masa waktu sholat yang kedua. Fayu'addi jama'at ta'khiri ila ikhraj salatil ula an waqtiha min ghairi udhri. Berarti apa dia? Dia menunaikan sholat jamak takhir tersebut, mengeluarkan waktu sholat yang pertama daripada waktu dia dengan tanpa udzur. Paham? Alasannya kenapa tidak boleh jamak takhir? Karena hujan tersebut itu boleh jadi yang qati', tidak lagi turun di waktu sholat yang kedua. Maka seandainya kita akhirkan sholat sementara hujan nanti boleh jadi nggak ada lagi di waktu sholat yang kedua, maka tidak boleh jamak takhir. Seandainya kita lakukan, bisa jadi kita lakukan sholat dengan tanpa udzur. Qal wa jawazul jam'i bil matar masyrutun bi syuruti jam'i at-taqdim bis safar. Bolehnya jamak dengan sebab hujan itu disyaratkan dengan syarat-syarat jamak takdim. Jamak takdim di safar tadi itu sama syaratnya seperti syarat jamak bil matar. Min niyatil jam'i taqdiman fi salatil ula. Berarti dia harus niat jamak di salat dia yang pertama. Wa tartib, kemudian harus tertib. Wal muwalah, harus adanya ma'a wujudil matari yaqinan, beserta yakin adanya hujan fi arba'ati mawadhi', di 4 tempat. Oke. Syarat jamak takdim tadi pertama apa? Niat di sholat yang pertama. Kemudian tertib. Kemudian muwalah. Tambah satu lagi, ma'a wujudil matar, harus masih adanya hujan secara yakin di 4 tempat berikut ini. Indal ihrami bil ula, hujannya masih ada di saat kita takbiratul ihram di sholat yang pertama. Wa indat taharumi bithaniyati, dan di saat takbiratul ihram di sholat yang kedua. Nah, wa inda salami minha, dan di saat salam dari sholat yang pertama. Pertama tadi hujan, takbiratul ihram yang pertama. Wa inda salami minha, kemudian salam dari sholat yang pertama. Wa inda taharumi bithaniyah, kemudian hujannya juga masih ada di saat kita takbiratul ihram di sholat yang kedua. Wa baina salamil ula wa taharumi bithaniyah, dan hujannya masih ada di antara kita salam, sesudah salam yang pertama, baina salamil ula wa taharumi bithaniyah, dengan takbiratul ihram yang kedua. Baik, fala yadurru inqita'uhu ba'da taharumi bithaniyah wala athna'il ula. Maka tidak yadur, tidak apa-apa terputusnya hujan setelah takbiratul ihram yang kedua. Karena syaratnya apa? Harus di takbiratul ihram yang kedua. Adapun setelah takbiratul ihram la yadur, tidak turun lagi hujannya, la yadur. Wala athna'al ula, tidak juga di pertengahan yang pertama. Tamam, wadah. Walau syakka fi wujudil matari ba'da salami minal ula wa qabla taharumi bithaniyah lam yajuz lahu al-jam'u. Seandainya seseorang ragu-ragu adanya hujan sesudah salam dari solat yang pertama, wa qabla taharumi bithaniyah, dan sebelum takbiratul ihram di solat yang kedua, lam yajuz lahu al-jam'u, tidak boleh bagi dia untuk menjamak. Illa idza 'alima 'an qurbin adama qita'ihi baina as-salatain, kecuali jika dia yakin tidak terputusnya hujan di antara dua salat tersebut. Oleh kan dia tadi ragu-ragu, nggak boleh, kecuali dia yakin bahwasannya hujan tersebut tidak yang qati', la yang qati'. Berarti mah boleh jadi turun wa yushtaratu aidan an tusalla as-salatu ats-thaniyatu fi jama'atin.
Syarat selanjutnya juga itu sholat yang keduanya harus dilakukan secara berjamaah. Wala yushtaratul jama'atu fi jami'i thaniyati wala fi raq'atin minha. Tidak disyaratkan jamaahnya di seluruh sholat yang kedua. Wala fi raq'atin minha, tidak juga satu rakaat. Bal asyartu wujuduha 'inda taharrumi biha. Maka syaratnya adalah wujudnya jamaah tersebut, adanya jamaah di saat takbiratul ihram di salat yang kedua. Walau nawal infirada fi baqiha, walaupun dia niat munfarid di setelah takbiratul ihram yang kedua. Garuda. Syarat selanjutnya jamak dengan sebab hujan. Dia kan syaratnya sebagaimana jamak takdim, ditambah dengan wujudnya matar di 4 tempat tadi. Kemudian jamak takdim itu dengan sebab matar itu harus dilakukan dalam kondisi berjamaah. Dalam kondisi berjamaah, apakah jamaahnya harus sempurna selesai sholat atau hanya satu rakaat? La yushtarat, tidak disyaratkan. Akan tetapi jamaahnya yang penting kita masih dalam takbiratul ihram yang kedua. Tazkuruna, masih ingat kalian jamaah yang wajib di mana aja? Jumat dan jamak yang karena kemudian sholat yang jamaah muadah, jamaah yang kita ulang. Hal wajib kan? Wajib jamaahnya nih kapan? Kalau di sini di jamak bil matar, itu yang penting ada di taharrum. Dalam kondisi takbiratul ihram, salat yang kedua kita dalam kondisi jamaah. Ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kita niat infirad. Boleh apa enggak? Boleh. Karena apa? Yang disyaratkan jamaah di jamak bil matar itu adalah di takbiratul ihram. Di sini apa bilang? Bal al syartu wujuduha 'inda taharrumi biha. Wujuduha ay wujudul jamaah 'inda taharrumi bitsaniyah. Wadah? Alhamdulillah. Syarat selanjutnya wa an yakuna al-makanu alladhi taqa'u fihi al-jama'atu fi as-salati ats-tsaniyati ba'idan 'urfan 'an dari man yuridu al-jama'ata. Syarat selanjutnya tempat yang dilakukan jamaah di salat yang kedua ba'idan, jauh dari rumah orang yang ingin jamaah. Baik, masalah seseorang sholat maghrib, masjid, kemudian turun hujan kan? Turun hujan, hujannya berlanjut terus. Rumah dia dengan masjid, tempat dia lakukan jamaah, ada ba'i, urfa. Ba'inya nanti bihaitsu tata'adza, seandainya dia pergi ke rumah tersebut kemudian balik lagi ke masjid untuk jamaah isya nanti tata'adza. Masyaqqah, ada masyaqqah, kesulitan. Kena hujan basah baju, itu kotor bajunya, masyaqqah. Baik. Maka tempat jamaah tersebut makanya ba'id dari rumah dia. Tamam? Ya kan? Dia sholat maghrib, kemudian hujan. Baik. Hujan, dia mau sholat isya jamak takdim, ya kan? Dia bawa sholat isya ke sholat maghrib. Syaratnya rumah dia harus jauh dari tempat dia jamaah itu. Siap? Dia bilang ayakuna al-makanu alladhi taqa'u fihi al-jama'atu fi sholati tsaniyati ba'idan 'urfan 'an dari man yuridu al-jama'ata sawa'un kana dhalika al-makanu masjidan aw la.
baik tempat itu, tempat dia solat itu masjid ataupun tidak. Baik. Falau shalla fi darihi aw makanin qaribin minha lam yajuz lahu al-jam'u bil matar. Seandainya dia solat di rumah dia. Dia solat di rumah. Aw fi makanin qarib, di tempat yang dekat dari rumah dia. Depan rumah masjid misalnya. Maka enggak boleh kita jamaah bil matar dengan sebab hujan. Boleh, paham? Syarat selanjutnya wa yushtaratu fil matari an yahsula bihi ta'adzi fi at-tariqi lil jama'ati adzan la yahtamilu al-'adah. Syarat selanjutnya yushtaratu fil matar, disyaratkan hujannya itu an yahsula bihi ta'adzi. Adanya ta'adzi. Sakit. Kena hujan tu fit tariq, di jalan lil jama'ah untuk kita pergi jamaah. Di mana ada sakitnya itu la yahtamil ada. Enggak mungkin ada ihtimal di situ, pasti. Kalau kita keluar dari masjid masalah, kita jamaah dari habis sholat maghrib, kita ingin jamaah, ya kan? Kita keluar basah baju. Fala yajuzul jam'u liman la yata'adza bihi aslan bi an mashi fi kinnin aw tahta midlatin aw ta'adza bihi adan yahtamilu mithlahu 'adatan. Berarti kalau maka enggak boleh kita jamak seandainya hujannya tu sedikit aja. Atau dia bisa jalan di payung, ya kan? Kin tu ni apa namanya, balkon tau kan, atap rumah yang ke depan ada teras panjang, balkon, apa, koridor, atap di depan rumah, mungkin bisa menghalangi hujan atau apa, payung. فيعلم أنه لا يشترط في الجمع بالمطر أن يكون قويا بل المدار على أنه يحصل منه بلل أعلى الثوب وأسفل النعل. Ketahuilah bahwasanya tidak disyaratkan di jamak matar tersebut, jamak dengan sebab hujan, ayakuna qawiyan. Hujannya tidak harus qawi. Madar, madarnya itu yang penting yahsul minhu balal. Adanya basah baju kita atau asfal na'li, sendal, bawah sendal. Tatmim, qal tatmim yulhaqu bil matar nuzulul miyahi minal mayazibi was-suqufi ba'da inqita'il matari. Yulhaq bil matar sama juga dengan hujan, itu turunnya air dari mayazib, jama'u mizab. Zab talang air tuh, talang. Corong air di atap, kan ada corongnya itu. Ada au suquf, yakni dari atap setelah selesainya hujan. Baik, hujannya nggak ada lagi. Tapi sisa air yang masih di atap tuh masih turun. Baik, maka boleh juga dia jamak, tapi seperti syarat yang disyaratkan di hujan. Boleh. Wa kadza yulhaqu bihi thalju. Demikian juga salju. Jika kana qit'an kibaran, seandainya saljunya turun tuh besar-besar, yahsul bihi ta'adzi. Yang penting yahsul bihi ta'adzi, bisa menyebabkan kita sakit kalau kena. Wa kadzal barad, demikian juga barad. Al-barad yakni air embun. Idza kana dzaiban yabullu a'la thawbi, jika dia cair yang bisa membasahi baju.
Cair. Kalau dia ada pengumuman, boleh ke jamak. Pengumuman. Kalau turun boleh ke jamak. Ke jamak. La yahtamil ada. طيب خلاص واضح paham jamak bil matar. ثم قال الجمع بالمرض. الجمع بالمرض jamak dengan sebab sakit. Kita jamak solat dengan sebab sakit. يختار النووي وغيره جواز الجمع بالمراض تقديما وتأخيرا بشروط الجمع بالسفر. Imam Nawawi dan selain Imam Nawawi kayak Ibn al-Muqri wal Imam Isnawi itu menyebutkan boleh kita jamak dengan sebab sakit. Dinukil dari nasnya Imam Syafi'i wa huwa madhabu Imam Ahmad, termasuk madhab Imam Ahmad. Wa fi hada ala al-mukhtar wal jam'u bit taqdimi wat ta'khiri bihasabil arfaqi lil ma'dzuri fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu Ahmadu wa Yahya an-Nawawi. Ada pendapat mazhab Imam Ahmad dan Imam Nawawi. Dan kalau pendapat masyhur, alal masyhur fil madhab, pendapat masyhur dalam madhab la yajuz. Wadah, paham khilafnya berarti? Alal mukhtar, ay yani inda Nawawi wa ghairihi. Ada pendapat mukhtar. Amma alal masyhur fil madhab, pendapat masyhur dalam madhab la yajuz, tidak boleh. La yajuzul jam'u bil marad. Tamam. Huna qala musannif ikhtara an-Nawawi wa ghayruhu ka Ibn al-Muqri wa qablahu al-Isnawi naqalan an nas asy-Syafi'i, dinukil daripada nasnya Imam Syafi'i, jawazal jam'i bil marad, bolehnya kita jamak dengan sebab sakit. Laisa mutlaqan, bukan sakit mutlak. Dhabitnya alladhi yahsulu ma'ahu masyaqqatun tubihul julusa fi salatil fardhi. Sakit yang adanya masyaqqah, kesulitan yang membolehkan kita duduk di solat fardu. Berarti seandainya seseorang sakit yang menyebabkan dia boleh solat duduk di solat fardu, maka boleh dia jamak solat. Wadah. Taqdiman wa ta'khiran, boleh dia jamak taqdim dan dia boleh jamak ta'khir bi syurutil jam'i bis safar, dengan syarat-syarat jamak dengan sebab musafir. Falau jama'a taqdiman ushturitatish syurutus sab'atu fi, maka jika seseorang ingin jamak taqdim dengan sebab sakit matalah, disyaratkan berarti syarat yang 7 tadi disebutkan di jamak takdim kan? Atau ta'khiran, kalau seandainya orang ingin jamak ta'khir di solat marad dengan sebab fasyartan, maka dua syarat di jamak apa tadi? Niat fi salatil awal wa bapak niat qabla khuruji waqti wa tamami salatin jamak ta'khir. Kalau dia ingin jamak ta'khir, 2 syaratnya kan? Wadah, tamam. Wa yura'il maridul arfaqa bi nafsihi min taqdimin aw ta'khirin. Baik, mana yang dia pilih? Orang sakit ni mana lebih bagus dia lakukan?
apakah dia lakukan jamak takhir atau jamak takdim. Fayura'i, maka dia mempertimbangkan al-arfaq. Al-arfaq ay ashal, mana yang lebih mudah bagi dia, binafsihi, min taqdimin atau ta'khirin, atau dia takdim takhir. Masalan, seandainya seandainya di waktu solat yang kedua sakitnya itu bertambah, yazdadu maraduhu fi salati tsaniyah, maka jam'u taqdim afdal. Boleh. Tapi kalau seandainya sakitnya lebih parah di waktu solat yang pertama, fa jam'u ta'khir Afdal. واضح. طيب ونكتفي بهذا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والله اعلم. اللهم صل افضل الصلاه